Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agung Rusnanda, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Pendidikan Nasional dari Ki Hajar Dewantara. Pada aksi nyata berikut ini akan dibahas 4 poin penting. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, catatan praktik baik yang di dalamnya ada tantangan dan solusi. Yang keempat, testimoni dari rekan guru dan siswa. Sebelum mempelajari modul 1.1 terkait filosofis pemikiran pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pelajaran yang saya laksanakan sebagian besar masih berpusat pada guru, teacher center, di mana guru menjadi aktor utama dalam pembelajaran. Pembelajaran yang saya laksanakan kurang memberikan makna bagi siswa karena hanya berfokus pada pencapaian materi dan ketuntasan kognitif. Seharusnya pembelajaran yang saya laksanakan berpusat pada murid, memberikan makna dan mengimplementasikan dimensi profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memperoleh banyak pemahaman yang dapat saya implementasikan dalam pembelajaran dalam rangka memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Sehingga pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan memberi makna. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara, kita memahami bahwa dalam mendidik kita harus memerdekakan siswa. Guru seharusnya tidak memaksa, tapi harus membimbing anak sesuai dengan kodratnya. Apabila kita sudah menerapkan kemerdekaan murid dalam pembelajaran, tentunya pembelajaran yang akan kita laksanakan sudah berpusat pada murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran yang semula teacher oriented menjadi student oriented. Jadi pembelajaran sudah berpusat pada murid. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, ruang pembelajaran yang fleksibel, tidak hanya terpusat pada kelas. Ini merupakan salah satu bentuk memerdekakan murid. Jadi ruang pembelajaran tidak hanya berpusat pada kelas, tapi lingkungan luar dapat digunakan sebagai ruang pembelajaran. Terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan praktik baik saya ketika saya mengajar di kelas. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, dan yang ketiga itu refleksi. Dalam perencanaan, saya tentu harus berdiskusi dan rapat dengan rekan-rekan guru. Yang selanjutnya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari ATP, modul ajar, media pembelajaran, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan, pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, di mana tahap-tahapan yang harus dilaksanakan siswa. Yang pertama itu orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses. Tentu dalam pelaksanaan praktik baik ini tidak lepas dari tantangan dan perlu adanya solusi terkait tantangan tersebut. Tantangan yang saya temui diantaranya masih terdapat siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat ketika presentasi. Tentu ini harus kita atasi, salah satunya dengan cara memberikan penguatan serta motivasi dan menciptakan suasana belajar yang mengasihkan
sehingga anak lebih aktif dan berani lagi dalam berbicara di depan kelas. Demikian pemaparan terkait aksi nyata praktik baik yang sudah saya laksanakan di kelas. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.